Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah pada pagi hari ini masih berlanjut dengan tema podcast dengan tema jika dia bukan jodohku. Masya Allah. Masih bersama Al Mukarrom, Al Ustadz Gurunda kita dari Jombang, jauh-jauh. Jombang. Al Ustadz Abu Haris Danang Santoso. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sampai Oke, alhamdulillah masih mencoba berdamai. Oh. Ya berdamai dengan cuaca ya, berdamai dengan cuaca, bukan yang lain lah. Ya. Cuaca ekstrim kan. Coba berdamai. Cuaca kayak hati ya, naik turun. Masya Allah. Alhamdulillah, insya Allah hari ini kita membahas tentang tema yang banyak disukai oleh para remaja, anak-anak. Mas anak-anak. Anak-anak sekarang berbeda, Zat. Oh, gitu berbeda. Soalnya menurut riset sekarang anak-anak SD sudah tahu cinta-cintaan juga, walaupun cinta apa itu? Cinta monyet atau apa? Iya. Ya, bahkan dewasa. Ini kan bicara tentang jodoh gitu loh. Ya, gimana? Tentang berbicara jodoh. tentang jodoh, Zat. Bagaimana sih konsep Islam dalam memandang jodoh itu? Apakah, mohon izin, sudah ditetapkan orangnya siapa? Di mana? Misal, kalau jodohnya itu ya itu enggak bisa berubah. Yeah. Ataukah bisa berubah? Kalau bisa, bagaimana atau seperti apa? Zat? Mungkin konsep Islam dalam memandang jodoh awal itu seperti apa? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Memang jodoh ini salah satu salah satu proses atau salah satu kejadian yang akan dialami oleh kehidupan manusia, ya, baik itu yang remaja atau tadi bicarakan anak-anak atau bahkan mungkin orang yang sudah dewasa. Bahkan berharap juga, ya, dewasa, bahkan sudah menikah. Oh, iya juga ya. Ya bisa kan, menikah kan bisa lebih dari satu kan, iya, berarti jodohnya lebih dari satu. Ini memang dia suatu perjalanan, salah satu dalam tanda kutip ya, salah satu kejadian yang akan dialami dalam perjalanan kehidupan kita. Dan Islam mengajarkan pada umatnya setiap dari kejadian-kejadian dalam hidup pasti tidak akan keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu tidak akan keluar dari takdir Allah. Jadi semuanya termasuk di dalamnya jodoh. Maka kita sampaikan jodoh ini termasuk takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Ya, tetapkan orang ini. Ada yang pertama, orang ini ditetapkan ini nanti ada jodoh, enggak, dalam artian ada pasangan. Ada pasangannya atau enggak? Karena tidak menutup kemungkinan orang, jadi gini, orang hidup enggak harus ada jodoh atau pasangan hidup. Enggak harus ya? Enggak harus. Bukan suatu kelaziman. Iya, bukan suatu kelaziman. Kadang ada yang memahami, kok bisa orang kok enggak punya jodoh, gimana? Ya, kita sampaikan memang jodoh atau pasangan hidup itu bukan suatu kelaziman. Ya, banyak dari para atau orang-orang yang dia meninggal sebelum mendapat jodohnya, meninggal dalam kondisi jomblo. Banyak orang biasa tuh, bahkan para ulama, gitu ya. Tapi ada stereotip yang Zat, mohon izin. Katanya kan kalau belum nikah itu kan belum sempurna. Apakah orang yang menikah kemudian awam itu lebih baik daripada orang berilmu? Tapi lo ini kan setengah agama katanya, atau belum sempurna imannya. Walaupun sampean ngaji mondok tapi tetap nggak sempurna soalnya belum menikah. Nah, itu apakah seperti apa penjelasannya, ataukah memang seperti itu? Ya, memang itu ada satu hadis, satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya menikah itu siapa yang menikah maka faqad istakmala nisfa dinihi. Ya, maka dia sudah berusaha untuk menyempurnakan separuh dari agamanya. Nah, ini perlu difahami dengan benar. Bukan berarti pernikahan itu sendiri adalah penyempurna agama. Bukan pernikahan itu sendiri. Bukan pernikahannya. Iya, bukan pernikahannya. Ya, jadi bukan berarti kayak misalkan taruhlah kita ada makanan donat lah misalkan. Kita punya donat. Kalau kita belum nikah itu kita cuma donat separuh. Kalau sudah akad nikah, ya saya terima nikahnya sah. Terus moro-moro donatnya jadi enggak seperti itu konsepnya.
Ya, maka maksudnya adalah bahwa ketika seorang menikah, orang itu bisa menyempurnakan separuh dari agamanya karena banyak ibadah-ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan pernikahan. Misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam satu hadisnya, ya Allah merahmati ya seorang yang dia bangun malam, dia sholat, kemudian dia membangunkan istrinya. Ya. Nah, saya ini karena bojone, bangunnya sapa? Bojone tanggane. Ini tidak boleh. Oleh kan ya, enggak oleh. Ya maka itu kan terus gimana? Ya, maka itu. Kemudian misalkan Nabi SAW menyampaikan dalam pendidikan. Nabi SAW menyampaikan, ya, kalau anak kalian sudah mencapai umur 7 tahun, muru auladakum bisolati fi sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat di umur 7 tahun. Sekarang nggak ada anaknya. Perintahkan siapa? Merintahkan anaknya orang. Ya, mungkin bisa dapat pahala, tapi tidak seperti merintahkan anak sendiri. Jadi banyak hal-hal dalam agama yang memang dia itu erat hubungannya dengan pernikahan. Karena diatur. Iya, karena itu tidak bisa muncul kecuali orang itu sudah menikah. Ya, kecuali orang itu sudah menikah. Ya, dan Nabi SAW dalam banyak kesempatan juga misalkan menyampaikan istausu binisa'i khairan. Kalian itu harus baik-baik sama wanita. Ya, dalam artian untuk kepada istri-istri kalian. Ya, itu kan konteksnya kan nggak bisa diarahkan kepada wanita yang bukan istrinya. Iya. Bahaya. Iya bahaya kan. Berbuat baik-baiklah dengan istri orang lain kan nggak mungkin. Wanita maksudnya istrinya. Nah itu kan nggak bisa direalisasikan kecuali dengan pernikahan. Maka kita harus kembalikan tadi, maksudnya makna daripada orang yang menikah itu menyempurnakan separuh agama. Itu bukan berarti orang hanya menikah saja kemudian agama jadi sempurna. Enggak. Yang nggak menikah enggak sempurna bukan berarti. Iya, banyak orang yang menikah malah dosanya lebih besar. Ya, tidak mendolimi istrinya macam-macam. Ya. Jadi menikah itu adalah salah satu sarana untuk menyempurnakan beberapa aturan agama yang memang tidak bisa muncul kecuali dengan nikah. Ini harus diluruskan. Bawahi. Maka kembali ke konsep Islam tadi tentang memandang jodoh. Ya, maka itu tadi yang pertama bisa jadi orang itu memang ada jodohnya. Ada yang dibuat tidak ada jodohnya. Mati bujang. Jodohnya kematian. Wah, kalau bahasa ada sekarang itu. Ya, ini sudah deep gitu ya, dalam. Jodoh. Semua itu. Tidak semua orang punya jodoh, tapi semua pasti berjodoh dengan kematian. Berjodoh dengan kematian. Ya. Maka ya itu tadi. Maka ada yang nggak dapat jodoh. Ya, beberapa ulama Ibnu Taimiyah, Nawawi. Ya, mereka nggak memiliki pasangan hidup sudah sampai meninggal gitu. Baik. Kemudian ada juga orang yang dia memiliki jodoh lebih dari satu. Ya banyak. Nabi SAW istrinya berapa? Ada 9 istrinya Nabi SAW. Ya, maka bisa jadi ada yang memang jodohnya cuma satu. Ya, muwahhid gitu kan. Muwahhid, orang yang bertauhid. Macam bertauhid ini. Ada stereotip katanya. Kalau jodohnya istrinya satu itu setia. Kalau istrinya lebih dari satu enggak setia. Atau seperti apa gitu. Malah khawatirnya kalau istrinya satu itu malah nggak setia. Oh gitu. Karena mungkin ketika istrinya satu ini nggak sesuai ekspektasinya, dia nggak bisa lari ke istri yang lain. Ya, larinya ke mana? Ini ke aplikasi gitu ya. Kalau istrinya lebih dari satu, ya ada satu istri mungkin dia merasa kok nggak cocok, dia pindah ke istri satunya. Nggak malah enggak ini dalam artian setia itu kan selama dalam koridor pernikahan. Iya, semuanya dianggap setia. Maka kita katakan enggak seperti itu, enggak misalkan istrinya satu itu setia, istrinya dua berarti enggak setia. Enggak. Itu setia dari sudut pandang wanita. Iya. Dari agama selama hak-haknya terpenuhi. Iya, selama hak-hak yang hendaknya diterima oleh wanita itu terpenuhi sudah selesai. Iya. Dan termasuk apa yang dimaksud dengan hak seorang istri, ya haknya seorang istri ya mendapat nafkah dan jatah bermalam di situ. Jadi dalam artian ya nafkah batin ataupun nafkah mati, nafkah materi. Adapun perasaan, ini kan kadang wanita itu kan dianggap setia itu kalau perasaannya condong kepada istri yang lainnya. Kita katakan nggak ada laki-laki. Makanya di dalam Al-Quran maja'alallahu Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan ya dalam satu laki-laki ya qalbaini fi jawfi. Dua hati di dalam tubuhnya.
dalam tubuhnya. Maka ya kalau disuruh adil dalam perasaan nggak mungkin. Bahkan Nabi saja tidak bisa tidak adil dalam perasaan. Nabi secara terang-terangan menyebutkan siapa yang istri yang paling dicintai, Aisyah. Secara terang-terangan Aisyah yang paling dicintai. Tapi bukan berarti akhirnya Nabi kepada yang lain. Zalim atau menyia-nyiakan hak yang lain, tidak. Maka kita sampaikan dalam aturan Islam, selama memang nafkah materi, nafkah batin itu dipenuhi, maka itu sudah adil dan itu masuk dalam kategori suami yang baik sudah. Suami yang baik. Ya, dan itu saja tidak melakukan KDRT atau kezaliman dan semisalnya. Jadi Islam memandang bahwasanya memang jodoh itu adalah salah satu dari takdir Allah, tapi bukan berarti orang harus punya jodoh. Atau orang harus jodohnya cuma satu. Jodohnya cuma satu. Atau orang habis berjodoh kemudian nggak boleh cerai, enggak. Jadi semuanya itu sebuah kejadian dalam kehidupan dan tidak keluar dari takdir Allah. Tidak keluar dari takdir. Itu bagian dari takdir. Iya, semuanya bagian dari takdir. Mau orang itu berjodoh kemudian habis itu cerai, kemudian habis itu nikah lagi, kemudian cerai lagi, itu semua dari bagian kehidupan. Semuanya nggak lepas dari takdir Allah. Jadi seperti itu. Nah, ini menarik ya, sedikit agak melebar sedikit, cuma ini masih berkaitan. Yeah. Kan katanya gitu. Kan sekarang kan populasi wanita itu lebih banyak. Kemudian ini cocokologi sih sebenarnya. Tadi kalau misal semua orang itu dapat satu, terus yang lain sama siapa? Tapi kan secara data statistik itu kan banyaknya wanita kan juga ada rentang usianya juga. Maksudnya usia berapa, usia itu kan seperti apa. Terus ada yang mencocokologikan nanti di hari kiamat itu karena banyaknya wanita, akhirnya laki-laki itu apa namanya, nanti istrinya lebih dari satu. Ada seperti itu. Tapi menurut data yang sekarang malah banyak yang sekarang wanita yang tidak mau menikah. Makin banyak populasinya dan tidak menikah itu kan. Badik rondo. Akhirnya tapi yang kalian belum pernah menikah pasti pengen nikah. Ya. Makanya kan kayak apakah seperti itu? Terus ada yang mengatakan bahwa Islam adalah solusi dari banyaknya wanita. Wah, ada. Saya ngomong lanang. Iya. Ada banyak. Wah, ini saya juga tidak tahu ini seperti apa gitu. Saya kan nggak ada hadis atau apa yang mungkin eksplisit mengatakan bahwa nanti di akhir zaman laki-laki akan menikah banyak. Jangankan banyak, masih berkaitan dengan tema kita. Satu saja. Tuhan, kan bahasanya doanya anak sekarang. Tuhan apa namanya? Jika dia bukan jodohku kan masih banyak yang lain. Maksudnya kenapa harus dia sama itu gitu loh. Boleh nggak sih dia dapat martabak aja yang laki-laki yang itu buat saya. Maksudnya kan ada hal-hal seperti itu. Satu saja laki-laki sekuat apapun biasanya hancur lebur terkait perasaannya gitu. Kan banyak itu orang bunuh diri di Jepang karena jodoh karena apa dikhianati atau apa, padahal kan tidak ada pengkhianatan sebelum pernikahan itu. Sebenarnya kan seperti itu. Bahkan yang kemarin viral itu kan yang di Cina yang lempar loncat dari itu yang laki-laki sampai itu ya? Laki-laki gara-gara dia bunga-bunga apa itu. Iya, dia streamer membiayai dan lain-lain, endingnya milik orang lain itu kan. Sebenarnya itu saya tidak tahu siapa yang benar siapa yang salah, cuma karangan bunga lain-lain. Jadi kan kayak ya itu seperti itu, seperti apa mungkin anunya. Terkait cocokologi, terkait dengan apa namanya laki-laki tadi gitu kan. Soalnya ya bicara soal rasa itu kan mungkin mudah. Lidah gak bisa bohong. Kayak mie sedap. Indomie juga. Endorse. Soalnya itu tadi bahwa jangankan bicara poligami, jangankan bicara istri banyak gitu. Bicara tentang satu saja kadang masalah. Soalnya kan bahkan adalah salah satu seorang stand up comedy yang mengatakan bahwa ketika seorang menikah itu dia mati. Maksudnya dia harus hidup yang baru. Maksudnya dia harus menghabiskan waktunya untuk istrinya, dia harus maksudnya anaknya. Maksudnya sudah berbeda dengan kehidupan ketika sebelumnya. Makanya kan kalau orang menikah ya dia harus siap dengan tanggung jawabnya itu tadi gitu loh. Cuma kembali kan tidak semua orang, tadi kalau dibilang semua orang itu punya jodoh, tapi ada orang yang bahasanya diberi jodoh terus disia-siakan kan juga. Yang belum nikah itu kayak ya Allah. Itu gimana nih lo? Itu seperti apa satu gitu? Untuk yang tadi yang disampaikan di awal tentang
tadi masalah akhir zaman ya. Akhir zaman. Cocokologi tadi. Iya, akhir zaman bahwasanya wanita itu lebih banyak jumlahnya. Memang ada riwayat dari Nabi SAW bahwasanya nanti di akhir zaman jumlah wanita itu memang lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Ya. Dan sampai satu laki-laki bisa membawai beberapa wanita. Oh, ada hadisnya? Ya, memang ada hadisnya, tapi bahasanya itu di lafaz hadisnya yakumu ala. Ya, jadi yakumu ala itu maknanya bukan cuma menikahi. Tapi apa? Tapi apa ya? Membawa. Memegang tanggung jawab. Dan wanita si wanita itu sifatnya luas. Nah, sifatnya dalam artian sifatnya luas, enggak harus istri. Anak adalah adalah tanggung jawab. Kemudian mungkin ada ibu juga di situ, ada saudari perempuan. Oh, banyak maknanya luas. Jadi bukan cuma hanya terbatas jodoh atau terbatas istri. Nah, kita sampaikan ya memang benar ada riwayat seperti itu, tapi bukan berarti setelah itu laki-laki berarti menikahi banyak. Maka kalau nikah lebih dari satu itu tergantung kemampuan. Ya, kemampuan, tergantung kondisi juga, tergantung macam-macam. Jadi nggak bisa dihukumi sama rata. Berarti nggak bisa kayak wah nanti akhir zaman semua orang poligami, bukan ya, bukan. Nggak seperti itu. Ya, tapi apa ya itu tadi menyesuaikan kondisi untuk nikah lebih dari satu. Tapi secara asalnya nggak ada masalah kalau misalkan jumlah populasi wanita lebih daripada laki-laki, karena memang dan nggak harus ada pernikahan, karena memang yang disebutkan dalam hadis itu adalah yaqumu ala, itu bahasanya apa ya, menjadi tanggung jawab. Jadi bukan hanya tak nikahi itu, tak nikahi, nggak seperti itu. Untuk menyelamatkan. Iya, untuk menyelamatkan, nggak seperti itu. Ternyata dia yang perlu diselamatkan. Tapi ya bisa jadi ketika dia bertanggung jawab atas ibunya, bertanggung jawab atas anak putrinya, bertanggung jawab atas saudarinya. Nah, itu dia berarti seorang laki-laki yaqumu ala haula nisa gitu. Jadi dia yang menjadi pemimpin untuk para wanita ini. Gitu. Nah, itu untuk yang cocokologi tadi akhir zaman. Cocokologi. Yang satunya apa tadi? Yang terkait dengan kalau tadi kan bicara berarti poligami lainnya. Tapi kan dari hari ini jangan kan banyak ya Allah. Saya cuma minta satu aja kok gak dituruti. Bahasanya doanya anak-anak sekarang kan seperti itu. Spesifik. Kita itu harus minta kepada Tuhan spesifik, Pajero misal, atau minta HP apa gitu, atau dia bahkan saya tuh senantiasa berdoa dalam setiap sholat saya, padahal orang tuanya tidak didoakan maksudnya. kadang kan terlalu fokus dengan apa yang belum dimiliki, minta itu, tapi kok ternyata pada akhirnya ibaratnya kalah, atau bukan kalah sih bahasanya, ternyata dia memang takdirnya orang lain. Makanya tadi di awal kan, apakah memang itu harus itu, maksudnya jodoh itu nggak bisa. Kan ada yang mengatakan bahwa doa itu bisa mengubah takdir. Apakah itu tidak termasuk dalam hal ini, ataukah bagaimana? Soalnya kan kadang kalau di dulu buku kan ada takdir mubrom, takdir mu'alaq. Apakah dalam bab takdir ini, kalau kematian kan jelas nanti di mana? Soalnya kita ketika diciptakan dibuat dari sana dan lain-lain. Tapi kalau masalah jodoh ini kan, ya Allah niki kulo kadang biasanya guyon-guyonannya anak-anak yang kenal 20 tahun kalah sama yang 2 bulan. Yang kenal maksudnya yang bertahun-tahun kalah dengan yang serius. Maksudnya tapi ya enggak salah ketika wanitanya untuk memilih laki-laki yang serius atau yang lain-lain. Itu seperti apa Zat mungkin? Ya, jadi gini, untuk masalah jodoh itu gini loh. Bahwasanya banyak hal di dalam kehidupan ini yang kita itu hanya menghukumi secara zahir dan sependek pengetahuan kita. Gitu. Misalkan kita melihat ada wanita yang kita kira gitu, itu benar-benar cocok ini, sesuai semua kriteria yang saya butuhkan ada di wanita ini. Klop ya bahasanya. Klop. Sudah ini. Kemudian akhirnya ya dia sangat mencintai wanita itu, kemudian ternyata wanita itu menikah dengan orang lain. Maka kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu menyampaikan bahwa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu itu membenci sesuatu, ya, atau kebalik ya, asa an tuhibbu syai'an wa huwa
syarrul lakum wa asan takrahu syai'an huwa khairul lakum. Jadi bisa jadi kalian mencintai sesuatu tapi itu adalah keburukan untuk kalian sendiri. Dan bisa jadi kalian itu membenci sesuatu tapi itu kebaikan untuk kalian. Dalam artian apa? Di sini Allah kan menjelaskan pada kita. Pengetahuan kita itu sangat terbatas. Pengetahuan kita sangat terbatas. Ya. Dan dalam riwayat yang lain, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa asa an takrahu syai'an fa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Dan bisa jadi kalian itu membenci sesuatu tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan ada kebaikan yang besar di situ. Ada hal-hal yang dari takdir Allah yang mungkin kita merasa ya Allah kok bukan dia misalnya. Nah, itu kan sesuai dengan tema kita. Temanya apa tadi? Jika dia bukan jodohku. Jika dia bukan jodohku, ya. Seolah-olah langit runtuh. Wah. Gunung meledos. Ya, tsunami. Akhirnya kan itu. Nah, kita akan sampaikan ketika ada wanita yang mungkin dia bukan jodoh kita, maka kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci kekuatan seorang muslim. Yaitu mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggantungkan hatinya hanya kepada Allah. Maka ketika seorang itu sudah merasa dia kok hancur ketika melihat dia dengan yang lainnya, maka berarti dia masih belum menggantungkan hatinya kepada Allah. Atau dia memulai dengan sesuatu yang salah. Ketika dia mulai, dia sudah menggantungkan hatinya pada makhluk itu. Dan kita harus ingat ketika hati kita gantungkan pada makhluk, maka tidak akan lepas dari namanya kecewa. Karena makhluk itu lemah. Ya, makhluk lemah. Iya, makhluk lemah. Maka ketika kita menggantungkan pada sesuatu yang lemah, sama seperti kita menggantungkan sesuatu pada dahan yang tipis. Ya, bisa jadi mungkin dia akan menopang dengan kuat. Kita gantungkan tas kita di dahan yang tipis. Tapi lama kelamaan pasti akan patah. Nah, ketika patah, kita marahi si dahan itu. Ya salah, kenapa kamu gantungan pada dahan yang tipis? Kenapa gak ambil paku, kamu paku, kemudian kok cantolno tasmu gitu loh. Dalam artian, kenapa kita tidak menggantungkan kepada sosok yang memang tidak memiliki kelemahan, yaitu Allah. Kalau sosok yang tidak memiliki kelemahan, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini. Nah, maka ketika kita merasa dia bukan jodohku, maka kita sampaikan jangan khawatir. Jangan khawatir. Allah akan persiapkan hal yang lebih baik kalau ini syaratnya. Kalau memang kita mendekat kepada Allah. Kembali kepada Allah. Yang digarisbawahi dan stabilo kembali. Iya. Makanya dalam satu riwayat disebutkan man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah. Misalkan dia sudah menikah dengan yang lain, kemudian hatinya hancur, dia dalam keterpurukan, dia terjerembab, kayak gitu kan? Kayak sebelah aku ya. Dan seperti tak bisa bangkit lagi. Gitu. Kemudian dia ingat di titik terlemah itu, dia ingat saya harus meninggalkan kebodohan ini. Bentuk kebodohan. Kayak saya harus meninggalkan kebodohan ini. Kenapa saya harus menangisi untuk satu wanita? Sedangkan ada ribuan wanita, ada miliaran. Iya, sedangkan banyak wanita gitu ya. Kenapa saya harus menangisi satu wanita sedangkan dia tidak menangisiku? Kan gitu. Jadi ya, kemudian dia tinggalkan semua perasaan itu, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah akan menyambut wa anibu ila rabbikum aslimulah. Kembalilah kepada Rabb kalian, berserah dirilah. Allah itu ngarep-ngarep gitu loh, hambanya gitu. Ayo, kembali kepada Allah. Ya kapan? Bahkan kita sampaikan barangkali dengan ketidakjodohan kita dengan si wanita itu adalah salah satu sebab kita kembali pada Allah. Dan tidak ada kecintaan yang lebih mulia, lebih hebat, lebih luar biasa, lebih langgeng, abadi melebihi kecintaan seorang makhluk kepada Allah. Kalau hamba sudah cinta kepada Allah, maka kecintaan yang lain itu terasa tidak ada nilainya. Cintanya sudah diberikan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sampaikan bahwasanya ketika kita itu tadi mungkin jodohnya sudah nggak ada. Ya, kita katakan bisa jadi itu adalah salah satu sebab kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Iya. Ya, kan katsira. Kebaikan yang banyak. Jadi jangan apa namanya? Jangan nelongso gitu loh. Jangan
Makanya jangan enggak kita laki-laki kita harus, makanya ini penting juga. Pokoknya janganlah kita itu mencoba ya memulai mendapatkan jodoh atau mungkin membangun pernikahan dengan hal-hal yang memang tidak diperbolehkan oleh syariat, tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, maka ya kita menempuh cara-cara yang memang diperbolehkan. Maka misalkan kayak pacaran, ini sudah salah di langkah awal. Salah di langkah awal. Salah daftar udah. Iya, sudah salah di langkah awal. Itu nanti tidak akan memberikan kebaikan. Taruhlah misalkan, habis itu rumah tangganya langgeng kok. Rumah tangganya, alhamdulillah rumah tangganya enggak pernah cerai, enggak goncang, enggak apa. Tapi kita lihat titik agama di keluarga itu. Gimana mereka dengan agamanya mereka? Gimana mereka dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Barangkali mungkin dalam rumah tangga iya mereka baik-baik saja secara dunia. Tapi dalam urusan agama mereka enggak sholat. Ya, anaknya enggak sholat dibiarin, puasa juga enggak puasa, atau mungkin yang perempuan juga tidak memakai hijabnya. Ya, kemudian ya mereka banyak melanggar dan mereka tidak sadar kalau mereka tidak sadar gitu. Atau mungkin ya barangkali ini dulu pernah pacaran, kemudian setelah itu menikah, kemudian melakukan pertaubatan. Melakukan pertaubatan kemudian menjadi baik. Ya alhamdulillah hal seperti itu ya. Allah tidak menutup pintu taubat. Ya alhamdulillah kalau menjadi baik. Tapi ya yang dulu-dulu itu memang dalam artian gini, itu kan kalau kita sudah melihat kasus. Bukan untuk kita coba. Karena kalau kita coba, belum tentu kita taubat. Iya. Makanya kadang ada orang yang cari pembenaran. Itu loh buktinya dulu pacaran kan. Sudah pacaran lama 10 tahun atau apa, menikah. Alhamdulillah sekarang itu Masya Allah yang laki-laki hijrah, yang perempuan hijrah. Saya juga bisa-bisa saja. Kata siapa? Enggak ada yang jamin. Maka kasus itu ya kasus semacam itu bukan untuk kita coba, tapi ya untuk kita ya ambil ibroh. Iya, ambil ibrohnya saja. Hijrah ya alhamdulillah kalau ya. Iya. Jadi bukan untuk dicoba. Jadi ya seperti itu. Gitu Mas Naji. Bicara masih ini soal kan ini buat teman-teman juga ya. Saya endorse dari KUA gratis teman-teman ya. KUA gratis. Jadi segera kalau sudah ada dibawa ke KUA terdekat. Itu pesannya dari kepala KUA kemarin. Oh gitu ya. Insyaallah. KUA mana ini? Ada ya. Tidak saya berarti saya sebut. Hubungi nomor di bawah ini. Ya itu, tapi bahasanya bicara kan sebenarnya ini masih berbicara tentang jodoh. Kan ada hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baik wanita adalah yang paling ringan paling murah terjemah hadisnya itu maharnya yang paling ringan maharnya. Jadi seolah-olah bahwa berarti dikasih seadanya aja atau dianukan. Tapi melihat dengan bahasa fenomena sekarang remaja khususnya saya juga sama gitu, kita senang untuk mencintai tapi enggan untuk menikahi kan seperti itu ya kan. Karena kenapa ya, karena faktor-faktor tadi gitu loh. Karena KUA mahal, bukan KUA, mohon maaf KUA, bukan kuati mahal, harus gedung. Jadi sebuah nikah menjadi sebuah tren pertemuan keluarga. Kalau saya punya tamu sekian, teman sekian, berarti ngundangnya harus sekian. Ayah juga sama, ibu juga sama, atau banyak yang seperti itu, atau bahkan keluarga besar. Harus ada ini, misal ya kita enggak harus ada artis ini, atau harus ada ustadz ini yang memang benar-benar notabene kondang yang viral, yang ya juga harganya juga lumayan untuk ngundangnya. Akhirnya kan menjadi sebuah beban. Bahkan sampai ada guyonan di Instagram sama di TikTok, orang yang nikah setelah SMA itu nabungnya dari SD apa gimana? Maksudnya ada guyonan seperti itu. Soalnya fenomenanya itu real gitu. Kalau misal patokannya kayak bahasanya kan kayak beban, apalagi ya mohon maaf itu banyak perempuan-perempuan atau kebalikannya laki-laki yang menuntut ekspektasi yang berlebihan terhadap pasangannya atau calon pasangannya. Misal harus punya rumah, harus punya mobil. Berarti anggap aja rumah dia itu 250-300 juta. Mobil anggap aja 100-150, 450. Anggap aja biaya nikahnya 150, 600 juta. Anggap aja dia gajinya UMR 4 juta.
Anggap aja 1 juta buat beli Indomie. Maksudnya beli makan, 3 jutanya disimpan. Berarti dia butuh 600 juta. 600 juta dibagi 3 juta tiap bulan yang dia save. Berarti dia butuh 200 bulan. 200 bulan berarti anggap aja setahun 10 bulan, berarti 20 tahun. Maksudnya dari dia. Nah, itu kan seperti itu. Tapi kan ya itu kan fenomena ya, ya, tidak bisa dipukul rata seperti itu. Cuma ada ketakutan terkait dengan para remaja bahwa nanti seperti apa. Untuk nikahnya itu aja takut itu loh. Prosesinya. Belum nanti setelah nikah gimana? Itu kan akhirnya ya itu bahasanya gimana ya? Ya itu ketakutan-ketakutan. Nah, bagaimana Islam memandang hal-hal seperti kan kayak hadis tadi yang sebaik-baik wanita adalah yang paling ringan maharnya atau kemudian bagaimana Islam itu memandang seperti itu. Terima kasih. Baik. Ya, untuk masalah acara pernikahan. Jadi memang gini, Islam itu sudah ya sangat-sangat lengkap ya, sudah mengajarkan bagaimana proses sebelum melakukan pernikahan, dalam artian proses dalam memilih pasangan itu Islam sudah mengajarkan. Kemudian dalam mengadakan acara pernikahan, Islam juga mengajarkan. Dan juga masalah kehidupan setelah menikah. Kehidupan setelah pernikahan. Islam juga mengajarkan. Ketika pernikahan tadi membuahkan anak, bagaimana dengan anak? Islam juga mengajarkan. Wah, Islam sangat lengkap sekali. Kemudian misalkan pernikahan tadi nggak bisa dipertahankan, ada perceraian, Islam juga mengajarkan. Ada prosedurnya. Sudah ada prosedurnya. Nah, untuk yang masalah acara pernikahan. Jadi yang pertama ya, untuk acara pernikahan itu untuk mahar si wanita, maka memang para fuqaha tidak memberikan batasan minimal atau batasan maksimal. Jadi nggak ada batasan. Kembali ke kemampuan. Jadi gini, kembali ke pantese. Apa ya pantese itu? Ya pantese gitu loh. Adat. Iya, ada. Jadi pantese wanita seperti ini, yang disebut di istilah dengan mahar mithal. Mahar mithal. Ya, mahar mithal. Mahar mithal itu pantese. Pantese seberapa itu yang bagus gitu ya. Itu yang bagus. Meskipun dalam literatur fikih disebutkan ada nominal-nominal tertentu yang kalau misal kayak di dalam adat panai atau seperti apa. Tapi memang dia mampu kan enggak masalah gitu loh. Ya kalau memang dia mampu ya tidak ada masalah gitu ya. Yang jadi masalah kan ketika dia tidak mampu dan si wanita tidak bisa menerima. Dan kalau misalkan adat itu semuanya masih bisa ditolerir, bisa didiskusikan. Yang nggak bisa didiskusikan itu aturan baku dalam agama. Ya, jadi kalau untuk masalah mahar sebenarnya itu sangat-sangat fleksibel, jadi bisa dimusyawarahkan. Nah, kalau misalkan dalam hadis Nabi merahmati atau yang paling wanita yang paling baik adalah yang paling ringan atau yang paling murah maharnya, itu bukan berarti laki-laki mengecilkan kedudukan mahar, enggak, karena memang konteksnya di situ memang dalam tanda kutip ya Nabi mendorong untuk terjadinya pernikahan supaya tidak terjadi perzinahan. Ya, karenanya perzinahan itu salah satu counternya adalah nikah. Nah, counternya nikah. Kenapa kok kita tidak potong sebab yang memunculkan perzinahan itu? Kita nggak bisa motong karena zina itu munculnya di syahwat. Nah, syahwat itu ada dalam naluri manusia sudah nggak bisa hilang. Ini nggak bisa hilang. Ya, kadang kan ada yang ngomong gini, ada orang pakai pakaian minim, kemudian atau terjadi kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual yang wanita pakainya minim, kemudian disalahkan laki-laki. Nah, matanya itu memang nggak dijaga loh. Ya, laki-laki memang disuruh menjaga mata, tapi wanita juga disuruh untuk membantu laki-laki menjaga mata. Jadi sama-sama saling menjalankan hal tersebut supaya tidak terjadi fitnah tadi atau kerusakan itu. Makanya counternya nikah itu ya, counternya zina adalah nikah. Dan Nabi sangat mendorong para sahabat, silakan untuk menikah gitu, selama apa? Laki-laki memiliki kemampuan. Dalam artian kemampuan ini adalah kemampuan untuk memberikan nafkah finansial, maka silakan diberikan nafkah. Nah, untuk kembali ke
mahar tadi, maka tidak ada batasan tertentu, tapi paling tidak ya sepantasnya wanita itu gitu. Pantasnya wanita itu. Berarti kalau misal anggap aja mahar misalnya tadi, misal masnya atau mbaknya sudah menikah, maharnya 100 juta. Sementara perbedaan pekerjaan itu loh, maksudnya ini guru ya kan, insya Allah naik, insya Allah ya. Tapi mungkin nggak sampai ratusan juta lah. Itu akhirnya keberatan kalau misal harus sama, akhirnya bisanya seperti itu. Apakah itu dianggap merendahkan atau dianggap nggak kufu? Kan biasanya kalau kita bicara soal jodoh, soal nikah, kalau dalam agama kan kita kenal kufu ya. Kalau dalam nggak tahu kalau dalam yang lain bibit bobot saya nggak paham. Cuma kalau kufu kan setara. Nah itu setara dalam hal kekayaan atau apa, seperti apa? Ya setara dalam banyak hal, Ya kalau zaman dari strata sosial. Ya kan jomplang sekali kalau misalkan yang satu itu anaknya, mohon maaf ya, anaknya tukang sapu atau anaknya pekerjaan ini. Yang satu itu anaknya bupati, itu kan sangat jomplang. Nah itu berarti FTV kayaknya. FTV gitu ya. Akhirnya kan maksudnya nanti pas rumah tangganya ditakutkan. Sangat jomplang. Kemudian juga termasuk masalah ekonomi juga andanya diperhatikan, masalah kekufuan itu. Untuk menghindari. Iya, jadi sebenarnya kufu itu bisa dilihat dari semua sisi. Hendaknya cari yang paling mendekati sama dengan kita. Kalau tidak bisa ya sudah yang ada itu, dan itu sebenarnya bisa didiskusikan. Jadi semua aturan nikah yang bukan baku, karena aturan nikah, fikih nikah itu ada yang sifatnya baku. Kayak mahar apa ibaratnya, misalkan saksi, kayak talak, talak itu nggak bisa di ini habis talak 3 wis talake dadi papat telu sing telu cik aku iso bali maneh, nggak bisa, sudah baku itu, sudah baku ya. Jadi ada aturan-aturan baku, kemudian akad nikah misalkan dan macam-macam ada aturan baku. Tapi ada yang aturan non baku. Aturan non baku itu aturan yang bisa didiskusikan. Seperti apa? Nafkah ya, macam-macam. Kayak misalkan hitungan mahar itu semuanya bisa didiskusikan, dan itu banyak aturan non baku dalam fikih nikah. Maka mahar tadi kita sampaikan, kalau misalkan memang kok tidak bisa memberikan yang sepantasnya, kita bisa diskusikan. Bukan berarti itu adalah akhir dari segala-galanya. Biasanya gitu ya. Semuanya bisa didiskusikan. Berarti masalahnya komunikasi. Intinya itu. Kunci pernikahan, bahkan sebelum pernikahan itu komunikasi. Kuncinya itu. Banyak terjadi, mungkin mohon maaf ya, perceraian atau apa, karena komunikasi yang tidak bagus antara laki-laki dan si perempuan. Itu sama keluarganya. Iya, komunikasinya. Ya dalam apa istilahnya, tafahumnya itu kurang gitu loh. Saling memahaminya kurang. Nah, itu penting. Ya, termasuk ini melatih kita, melatih untuk komunikasi. Ya, melatih. Mungkin kita bisa nego gitu ya. Adab-adab ketika dimarahin mertua gitu kan. Diam lah. Ya, itu kan bagian daripada itu ya. Tidak semua harus dijawab. Tambah memancing keributan. Iya. Ya, jadi seperti itu. Jadi semuanya bisa dinego, semuanya bisa dibicarakan. Untuk pengadaan acara resepsi atau apa, ngundang ini, nyewa ini, macam-macam, kita sampaikan. Sebenarnya itu semuanya adalah adat, kebiasaan. Tapi kalau dulu Nabi atau para sahabat, kalau zaman dulu kan berbeda ya, 1400 tahun yang lalu. Cuma kan maharnya besar, ajarnya gitu. Iya, mahar yang besar di zaman itu mungkin ternilai kecil. Orang zaman Nabi itu ngindangan seekor kambing kayak beli ayam. Jadi memang saking banyaknya kambing gitu. Sangat beda ya. Iya, beda kan. Iya kan, apa ya, kayak kan semakin apa ya, nilai alat tukar kan semakin menurun. Kursnya turun. Iya. Jadi ya memang zaman dulu ya memang mata uang masih emas murni gitu. Jadi kadang tekstualis, pokoknya saya maharnya harus kayak Nabi waktu. 100 unta. Ya enggak seperti itu juga. Tapi ya ini kalau misalkan Nabi itu memberikan juga aturan, ya memang hendaknya ada walimah. Nabi SAW menyampaikan awalim walau bisa. Adakan acara walimah meskipun cuma nyembelih seekor kambing. Zaman Nabi ngomongnya cuma loh, seekor kambing. Saiki akeh wong gak akikoh, gak bisa akikoh karena gak bisa beli kambing. Seekor Nabi cuma beli kambing. Kayak wong ya meme iwak PT ini cuma kambing aja lah gitu kan. Iya, Mas yo mek awakmu paribasane mek goreng tempe ambek tahu misalkan. Zaman Nabi kambing, zaman Nabi kambing. UMR dulu ya.
Jadi kambing itu makanan yang sangat-sangat biasa lumrah. Biasa. Jadi adakan walimah meskipun cuma nyembelih kambing. Tapi kan orang Arab itu, makanya kan kambing buat 4 orang, 2 orang. Ya memang beda ya. Tapi maksudnya di situ bukan memang berarti walimah harus kambing aja atau enggak, maksudnya di situ adalah hendaknya pernikahan itu memang diumumkan. Dan para ulama mengatakan walimah itu enggak wajib. Oh, walimah enggak wajib. Walimah enggak wajib. Kalau misal ditunda dulu, misal nikah dulu, walimahnya setahun lagi ya. Sangat boleh kalau memang dibutuhkan. Itu teman-teman tipsnya ya. Jadi daripada dalam hukum fikih walimah enggak wajib. Iya kan, soalnya kalau misal bahasanya kan itu kan ada 2 kubu ya. Biasanya yang mempelai ya enggak semua, cuma pengennya yang sederhana aja, yang penting akad sah. Gitu. Bahkan sekarang ada tren nikah di KUA, kemudian fotografernya foto di KUA maksudnya kayak gitu. Tapi keinginan keluarga besar loh, ini loh momen. Jadi haruslah, kadang jembataninya kan kalau ditiadakan atau disederhanakan kan enggak bisa karena undangan orang tua atau artinya ditunda boleh ya berarti setahun bisa atau 6 bulan boleh saja karena itu tadi, karena yang enggak harus dipersyaratkan untuk keabsahan nikah harus ada walimah, enggak. Walimah itu adalah bentuk kesunahan karena di situ ada hikmah. Apa hikmahnya? Untuk memberikan informasi kepada tetangga, masyarakat sekitar, saya sudah menikah, supaya tidak terjadi fitnah. Berarti nggak perlu buat press release ya, habis akad langsung press release nggak berat ya, nggak usah undang apa gitu ya. Enggak. Jadi memang ya walimah itu bisa dinego dalam artian misalkan mungkin saya tak nabung dulu untuk walimah, mungkin sekarang akad saja. Atau mungkin ngadain walimah kecil-kecilan dulu misalkan. Masuk nikah kan walimah barangkali kan ada seperti itu. Ya sudah, kita adakan akad nikah kemudian walimah kecil-kecilan, tetangga-tetangga sekitar aja. Terus kayak kotakan nasi kotak berapa gitu sudah. Kalau misalkan nggak mau ngundang ya dibagi apa iki nikah iki misalkan apa itu weweh ater nikah kulo itu lo sama nih kata udah lama tak tahu weweh ini, apakah sudah hilang? Masih ada sebagian nikah trio ya dulu zamannya gitu. Jadi ya bisa seperti itu sudah masuk walimah. Intinya apa sih walimah itu adalah memberikan informasi. Inti apa namanya pesan yang ingin disampaikan di sini. Berarti misal wewe terus dikasih atasnya ya tasyakuran nikah gitu kan. Mohon maaf tidak bisa mengundang karena beberapa keadaan. Iya, ya boleh. Jadi salah satu solusi. Nah, itu solusi. Dan itu semuanya dibicarakan. Komunikasikan dulu ya. Kembali ke lelakinya. Iya. Pandai enggak dia? Konsepnya ada ya. Jodohnya yang masih waiting list ya. Waiting list ya. Jadi pandai nggak dia itu mengkomunikasikan gitu, melobi lah gitu. Jadi ya seperti itu. Berarti sesederhana itu ya Islam memandang konsep. Karena memang menikah itu kan tujuannya untuk mengkonter zina tadi. Mengkonter. Karena tujuan tadi ya, bukan untuk ya banyak hal lah gitu kan. Kadang-kadang ribet juga karena ini harkat martabat. Iya. Jadi repot lagi gitu terkait dengan perayaan lainnya. Nah, bicara tadi ya, kalau ini kan ternyata Islam dari mahar, kemudian mungkin khitbah, kemudian nikah, kemudian walimah kan ada tuntunannya semua. Tinggal gimana laki-laki atau perempuan ini ikhtiar dalam mungkin mencari dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat. Mungkin perjodohan atau dijodohkan apa lagi? Caranya apa lagi? Atau ikut kajian? Bukan. Ya intinya ya kalau misalkan cara Islam untuk mengenal atau ingin menikahi ya kita datangi keluarganya, intinya sih itu. Tanya apakah ada cicilan yang belum lunas. Kan pun Pak Bu, saya nggak bisa kalau cuma ini ada Iya. Ya komunikasi itu macam-macam lah ya, orang beda-beda membawanya gitu. Jadi ya bisa disesuaikan saja. Soalnya ini tidak pernah diajarkan, hampir maksudnya di sekolah-sekolah itu kan. Ya memang ini skill kehidupan. Skill gitu. Soft skill susah kadang-kadang. Ya memang seperti itu. Soalnya itu kaget biasanya. Kalau dulu bahasanya di sekolah kan kalau bahasanya ini bukan dibenarkan ya, tapi kayak wah gorengan selesai gitu kan, silvergun selesai. Kemudian di kehidupan, ternyata kuat mahal ya. Sound system segini ya. Ya, gak usah kuat deh, gak usah sound system. Wis kayak itu aja, kayak apa namanya? Apalagi yang request harus panggung gebiar, waduh. Itu tambah repot akhirnya. Mundur alon-alon. Ya makanya cari yang memang
memang bisa saja, Bisa semampu kita gitu ya, enggak apa-apa. yang ya sederhana tapi Ya. halal. Ya bismillah lah. Insyaallah Allah akan mudahkan kalau kita mencari, kita niatnya memang niatnya yang benar, insyaallah Allah akan mudahkan. Selama kita niatnya bukan niat yang ini dan tidak menggantungkan hati kepada manusia. Ada terjadi apa namanya? Terjadi kayak kasus yang di Cina itu. Yang jelas itu orang kafir ya. Dan tidak mengenal Allah dan tidak mengenal konsep Islam. Islam mengajarkan hati manusia tidak boleh digantungkan pada manusia. Hati manusia digantungkan pada Allah. Supaya menjadi kuat hati kita. Supaya kalau kita merasa itu enggak jodoh, ya sudah kita move on. Supaya enggak terlalu berlama-lama, berlarut-larut. Berarti orang kematian terus ditangisi, diratapi. Iya. Gitu. Kadang kan mungkin ini salah satu alasannya kan, barangkali kita ngandani koncone wis tak lalekno gitu. Dia sudah sama yang lain. Kemungkinan mungkin dia ini perasaan cinta, saya nggak bisa menghilangkan. Ini kan cinta itu sudah takdir Allah misalkan. Seru kayak gitu. Seru kan gitu. Makanya seru. Imam Ibnu Qayyim beliau punya satu pembahasan yang cukup menarik dalam kitabnya Rawdatul Muhibbin itu tentang orang-orang jatuh cinta. Iya. Perasaan cinta itu takdir atau kemauan diri kita sendiri. Perasaan cinta yang sudah rasa cintanya ya, rasa cintanya. Pokok niku Gusti ngono. Iya, kayak kita cinta kepada orang itu loh. Maka ada dua pendapat sebenarnya ulama. Ada dua pendapat. Ya. Ada yang mengatakan cinta itu memang sudah takdir Allah. Sudah takdir. Jadi harus enggak bisa. Oh, Masya Allah. Ya, enggak bisa apa namanya? Enggak bisa orang nggak bisa disalahkan dengan perasaan itu. Dia meninggal. Seperti ya kisahnya banyak. Ya, kisahnya banyak seperti kisahnya apa namanya? Barirah dengan Mughith, sahabat Nabi bahkan. Sahabat Nabi suatu ketika Barirah dengan Mughith ini apa namanya? Bercerai karena dua-duanya awalnya budak. Awalnya budak. Kemudian Barirahnya ini yang istrinya jadi orang merdeka. Dimerdekakan sama Sayyidah Aisyah. Akhirnya merdeka. Nah, Mughithnya tetap budak. Ini kan berarti pasangan antara budak dengan orang merdeka. Nah, kalau budak dengan orang merdeka, maka dia yang merdeka punya pilihan, dia tetap lanjut atau dia mau cerai, karena kalau status dengan punya pasangan budak itu kan kayak gimana gitu kan ya. Bahkan dalam Islam kalau mulai nggak boleh sebenarnya. Dalam artian mulai pengen nikahi budak, masalahnya nggak boleh. Tapi di sini sekarang ada budak. Budak apa? Yang zaman 2000. Kalau sekarang nggak ada. Nah, zaman dulu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Barirah minta cerai. Dan ya memang dipisahkan sama Nabi. Dan ketika Barirah diceraikan sama Nabi dari suaminya Mughith. Mughith ini selalu ngetuti Barirah. Oh, stalking. Kemanapun dilihat dari jauh sambil meneteskan air mata. Iya. Sambil meneteskan air mata, laki-laki tidak bercerita. Tapi tidak bercerita, tapi stalking. Oh, bukan ya? Oh, saya baru tahu ini. Laki-laki tidak bercerita tapi orang-orang rabi mana ya? Tapi kalau Mughith radhiyallahu taala itu benar-benar laki-laki tidak bercerita tapi meneteskan air mata. Saya kemarin sempat lihat ada postingan itu ya. Wah, ini keren ini. Ternyata ada dari zaman dulu ya, ternyata ditinggal nikah. Bucin itu memang malah bukan ditinggal nikah ini, Zat. Sudah nikah kemudian dipisah paksa. Karena memang aturan. Ya maka ya itu, beliau menangis. Ya maka sampai ketahuan Nabi. Dan itu menjadi sebuah sebuah hal yang masyarakat sudah paham lah. Mungkin masih cinta sama Barirah gitu. Sampai ketahuan Nabi, ketika itu Nabi duduk sama Abbas. Melihat ada Mughith dari jauh, kemudian ketika Barirah apa aktivitas Mughith dari jauh. Kata Nabi SAW mengatakan kepada Abbas, ya Abbas, ala ta'jab bihubbi Mughithun bihubbi Mughithin Barirata wa bughdu Barirati Mughithan. Wahai Abbas, kamu apa enggak heran melihat cintanya Mughith kepada Barirah dan bencinya Barirah pada Mughith. Jadi the real cinta bertepuk sebelah tangan. Ya. Maka kemudian Nabi menawarkan pada Barirah, gak kepin balik sampai bojomu gitu. Pasti sakno gitu. Kata Barirah, ini memang sahabat ya. Kata Barirah, sahabat kan cintanya kepada Rasul, taatnya pada luar biasa. Kata Barirah, wahai Nabi, ini perintah jenengan atau cuma saran saja?
Saran itu ya, saran itu perintah gitu. Beda. Maka kata Nabi ini cuma saran saja. Maka kata Bariroh, kata yang mungkin kalau didengar mungkin sangat menyakitkan. La hajata li bihi. Saya sudah enggak punya kebutuhan dengan dia. Bariroh ya kamu. Kayak ditapuk kiwa tengen. Maka katanya saya sudah enggak butuh lagi sama dia Nabi. Kata Bariroh. Makanya sudah Nabi nggak bisa apa-apa. Iya. Tapi ya mungkin seperti masih. Maka sebagian mengatakan bahwanya perasaan cinta itu apa namanya sudah takdir Allah nggak bisa ya. Kubu yang takdir Allah. Iya gitu. saya masih ditinggal rabi tak anteni rondoni. Waduh. Maka kita misalkan kan gitu ya bahasa ininya. Kayaknya itu pahit banget perkataannya. Kayak kopi ini, kopi hitam. Masalah. Kamuflase kafe di jalan mana ya? Di jalan Raden Wijaya. Iya, Raden Wijaya. Iya. Teman-teman yang mau ngopi bisa ke sini ya. Bisa ke sini. Ya. Sambil dengerin kisah Muhis Bariro tadi loh ya. Ya, makanya ada seorang penyair yang apa namanya yang mengatakan apa namanya? Innal hubba idza sada al hasya. Ketika rasa cinta itu sudah merasuk dalam jiwa, qada'un minar rahmani yabluhu bil abda. Itu adalah takdir dari Allah yang memang Allah berikan ujian dengan itu kepada hambanya. Dalam artian ya apa namanya? Itu perasaan cinta itu yang nggak bisa hilang, itu memang sudah takdir dari Allah. Itu pendapat pertama dari pendapat pertama. Ya. Ini pendapat pertama. Iya. Terakhir pendapat kedua ada kisahnya juga ini. Kalau yang pendapat kedua gak ada kisahnya, ada dalilnya tapi pendapat kedua mengatakan enggak, perasaan cinta itu adalah pilihan dari hamba itu. Hamba itu yang memang cari gara-gara gitu. Perasaan cinta itu memang pilihan dari hamba itu. Alasannya apa? Alasannya hamba itu punya pilihan dalam kehidupan. Iya. Termasuk pilihan adalah dia mau mencintai atau tidak mencintai. Atau mencintai orang lain. Iya, atau mencintai. Jadi apa namanya? Dia punya pilihan itu. Makanya apa? Makanya Allah SWT menyampaikan dalam Al-Quran apa namanya siapa yang wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata lahul ma'wa ya. Siapa yang menahan diri ya kemudian dia takut pada Allah maka dia mendapatkan surga. Nah, sebaliknya orang yang mengikuti hawa nafsu ya dia akan masuk dalam neraka. Dalam artian orang itu punya pilihan dalam kehidupan. Ya, orang punya pilihan dalam kehidupan. Kita itu bukan robot yang kita nggak bisa menolak dari sesuatu hal yang bergerak di dalam tubuh kita. Berarti yang pendapat kedua ini cinta itu bisa dipupuk, maksudnya kita bisa memilih untuk kamu mencintai itu karena pilihan kamu. Karena ada sebabnya. Iya, dan kita bisa mengatur sebab. Iya, itu kamu yang milih. Kamu nggak bisa menyalahkan itu takdir Allah. Perasaan ini nggak bisa. Loh, perasaan itu perasaan kamu. Jadi nggak bisa di. Nah, maka Imam Ibnu Qayyim menengahi perdebatan ini. Oh, menengahi. Ternyata Imam Ibnu Qayyim juga bahas tentang cinta. Loh, subhanallah beliau itu. Beliau itu salah satu ulama yang menulis kitab yang jarang dibaca sama orang. Nah, kayaknya harus beli, check out teman-teman ya. Iya, beliau itu masya Allah kitab-kitabnya yang Taman Orang yang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu kalau nggak salah. Rindu. Nah, itu kayaknya harus check out. Mas Nafi check out ya. Beliau itu membahas hal yang memang kayak apa ya jarang dibahas sama orang. Beliau menengahi gini. Maka kata Ibnu Qayyim, perasaan cinta yang memang sudah meresap dalam hati itu memang sifatnya ittirori. Ittirori itu sesuatu yang memang tidak bisa ditolak. Sudah paten gitu aja. Tapi sebab yang mendatangkan perasaan itu ikhtiari. Itu pilihan dari si hamba. Jadi sebabnya itu karena si orang ini muncul perasaan tadi, ya, dan perasaan itu semakin menguat, itu memang sudah tidak bisa dihindari. Maka ketika orang itu memiliki perasaan cinta yang luar biasa, maka dilihat kepada sebabnya. Nggak boleh orang itu ketika mencintai kayak sangat-sangat cinta, kemudian orang itu langsung dicela, kamu gak oleh ini. Atau orang itu langsung dipuji-puji, nggak apa-apa memang dia. Enggak. Dilihat sebabnya itu muncul karena apa? Karena sebabnya muncul karena keburukan, karena kemaksiatan, karena hal yang bertentangan dengan aturan Allah, maka boleh di dalam artian boleh orang ini dicela atas perasaan yang muncul sekarang itu.
ngapain itu? Ya lawakmu biyen lapo. Nah, kan gitu. Tapi kalau misal dijodohkan terus ternyata nggak jadi, wah. Bukan saya nggak minta. Ya. Terus kok dijodohkan ya sudah saya terima. Lah kok nggak jadi. Nah, kalau misalkan sebabnya itu muncul dari suatu yang tidak menyalahi syariat, maka tidak boleh orang yang apa ya, istilahnya perasaan sangat kuatnya kepada si wanita itu atau si wanita perasaan kuat pada laki-laki itu dicela. Kayak Bariroh dan Mughith. Nggak Mughith bisa Mughith ya, nggak bisa Mughithnya dicela, nggak bisa loh. Kenapa? Muncul dari suatu hal yang memang nggak menyalahi syariat sama sekali. Tapi emang maksudnya relate, maksudnya bahasanya kan mantan istrinya, ya maksudnya kan. Lah ini belum siapa, belum istrinya. Belum siapa-siapanya gitu loh. Belum siapa-siapanya. Ini kan mantan istrinya dan pisahnya pun bukan karena pisah kemauan dirinya sendiri, karena memang ada aturan dari agama. Dan yang misahkan ya dipisah sama hakim. Ya, waktu itu dipisah Nabi kan? Langsung. Iya. Jadi ya nggak bisa. Makanya beliau menengahi. Intinya apa? Ketika sahabat Umar kalau nggak salah itu mengatakan satu statement, satu apa ya? quotes. Ya quotes gitu ya. Mahfudzat. Ya. Beliau mengatakan habibaka haunan ma asa antakuna bagito kan. Apa namanya? Yauman ma. Cintailah orang yang kau cintai sekedarnya saja. Bisa jadi yang kau cintai akan jadi musuhmu, orang yang kau benci pada suatu hari nanti. Ya, makanya kita harus itu menyandarkan cinta hanya kepada Allah. Karena kenapa kita mencintainya? Karena istri saya dan Allah merintah saya untuk mencintainya. Cinta yang benar-benar full kita, seluruh hati kita berikan kepadanya, hanya cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Selain itu bisa dinego. Apa tadi? Bisa dinego. Selain itu maka tidak bisa mengalahkan tidak bisa mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini penting ini untuk yang sedang jatuh cinta atau sedang Jovisa. Jovisa. Dulu zaman saya masih Jovisa. Jomblo bisa pilih. Ya, kalau nggak tahu kalau sekarang udah ganti. Jomblowati kayaknya. Makanya Islam juga mengajarkan untuk berhati-hati dengan fitnah wanita. Ya nanti akan menimbulkan hal yang banyak. Iya. Repot tadi. Iya. Iftirori terus bilang wah ini dari Tuhan. Padahal dia sendiri yang cari gara-gara. Iya, gara-gara. Salah satu caranya diajarkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau dalam kitab Zamul Hawa ada namanya Ibnu Abi Dunya. Beliau juga Ibnu Abi Dunya ini seorang ulama yang menulis kitab yang dalam tanda itu kayak syair. Bukan syair, novel. Riwayat. Oh, riwayat. Tapi bahasanya itu kayak bahas hati gitu. Iya, bahas hati. Beliau punya salah satu kitabnya, kitab tipisnya itu Zamul Hawa. Beliau meriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud dengan sanadnya. Beliau mengatakan apa? Idza a'jabat ahadakum imra'atun. Jika ada seorang wanita yang membuatmu takjub. Ya, namanya wanita kadang-kadang seliwer gitu kan. Cocok ya. Burung ngomongnya cocok. Ambu tok wis cocok. Ambune cocok sebabnya ada. Ambune cocok. Soalnya kadang itu gini, enggak tahu sih kalau yang laki-laki lainnya. Tapi biasanya biasanya cinta itu kan bisa lewat sebab. Kadang kagum, iki kayak luar biasa motivator, maksudnya bahasanya terus kadang liwat tok nutup aurat. Bojo kok ngene cocok ya. Kadang itu spek Lili ya atau apa. Tapi ya kita enggak tahu sebenarnya, enggak tahu apa-apa, cuma sliwer. Dan kayak tren kan sekarang ya walaupun ya tren kan enggak bisa kadang ya. Kita nonton bola terus tiba-tiba kok Yalil tapi tetap aurat ya, tapi nyanyi waktu repot tapi ya piye. Ya kan maksudnya bukan berarti kayak wah ini kok cocok untuk dinikahi, tapi kan lebih kayak kayak. Ini juga perlu diperhatikan. Kadang kita melihat wanita itu cocok untuk dinikahi dari sisi karena dia cocok untuk dinikmati. Ini perhatikan satu hal yang berbeda, sangat jauh. Beda sangat jauh. Ya ada ya mungkin karena dia enak dipandang enak gitu loh, akhirnya cocok dinikmati. Tapi belum tentu cocok dinikahi. Iya, tanggung jawab lah ini. Iya, macam-macam. Jadi makanya nikah itu bukan cuma masalah cinta. Masalah dapur banyak soalnya. Iya, masalah cinta, ya. Masalah dapur. Makanya bener nasihatnya ngomong biyen itu wong tuwa-tuwa iku. Bojomu kok kayak mangan cinta tok gitu. Emang kita enggak Mas. Tapi apa kalau udah jatuh cinta itu katanya kan tai rasa coklat. Ya
Hubbu kalisya yu'mi wa yusim gitu kan. Iya. Cintamu pada sesuatu itu membuatmu buta dan tuli gitu. Makanya tadi ya tak lanjutkan tips dari sahabat Ibnu Mas'ud. Nah, kalau ada seorang wanita membuatmu wah gitu ya, membuat hatimu berbunga ya, membuat duniamu berwarna. Ya. Dari yang sebelumnya monokrom. Ya Bapak dasar kata Ibnu Mas'ud ya. Fal yadhkur manatinaha. Hendaknya dia ingat-ingat, dia bayangkan di otaknya, dia gambarkan ya, dia imajinasikan keburukan-keburukan kejelekan dari si wanita itu. Hal-hal yang jelek nih. Elek-elek ya apa sih? Ya mohon maaf ya, kalau misalkan paling nih buang hajat yo. Nah, kayak ngono, ngentut ya kayak ngono. Wangi ya biaya. Jadi dalam ya. Karena manatin ya. Ini mungkin jadi ini ya. Manatin itu jamak dari apa sih? Manatin jamak dari mantan. Oh, manatin itu jamak dari mantan. Wow. Apa mantan itu? Mantan itu maudhi'un natanah. Maudhi'un natanah. Maudhi'un natanah itu artinya tempat hal-hal keburukan atau tempat sesuatu yang berbau tidak sedap. Maudhi'un natanah. Mantan. Itu bahasa Arab? Bahasa Arab. Oh iya. Dari kata natan. Natan kan bau yang tidak sedap. Natan. Iya. Oh iya, pakai jamima ya. Ya, mungkin itu yang membuat kenapa kalau kita ingat mantan hati selalu terasa sakit. Tapi itu Zat. Ya, itu Zat. Ini Zat, masih berkaitan. Kalau pasti cinta, iya. Itu semua baik. Coba pas cerai. Itu semua nggak baik. Bahkan baiknya pun nggak baik gitu loh. Atau bahasanya kalau mungkin kalau nikah sama cerai agak ekstrim. Ya. Contohnya kan biasanya pas seneng, pokoknya terbaik sih. Tapi pas gak seneng, wah semua jelek ya, gak ada baiknya. Kan berarti nggak adil lah, maksudnya. Kayak gitu tadi. Ya memang gimana ya, namanya manusia. Iya. Namanya manusia, hatinya manusia itu yang lemah. Gitu kan. Selalu nggak seperti Allah. Rasa sayangnya itu juga lemah. Rasa maafnya juga lemah. Ngundat-ngundat dukur gitu ya. Ngundat-ngundat gimana ya? 10 tahun masih ingat. Ya, ngundat-ngundat dukur. Ya manusia memang seperti itu. Ya, manusia seperti itu. Jadi, kembali ke Ibnu Mas'ud. Jadi, falyadhkur manatinaha. Maka hendaknya dia ingat hal-hal yang enggak baik, hal yang kurang bagus dari si wanita itu. Itu salah satu kuncinya. Manatin ini artinya itu tadi ya, manatin jangan diartikan maka hendaknya dia ingat mantan-mantannya. Makanya hendaknya maudhi'un natanah. Maudhi'un tempat ya. Karena mantan itu isim apa maudhi? Maudhi tempat. Karena dia itu isim makan. Dia ingat itu, jadi ingat wanita itu enggak mungkin dilihat masya Allah luar biasa, kita nggak tahu di balik itu misalkan, tapi kita bayangkan hal yang buruk. Tapi biasanya itu walaupun bahasanya wah cantik bla bla bla, tapi kalau nyakitin ya kita skip biasanya. Nanti kayak gitu sebenarnya, nyakitin kan akhirnya ya udahlah. Ya makanya itu salah satu cara supaya kita tidak sakit hati. Ya supaya tidak terlalu berekspektasi. Dan kitab apa tadi? Zammul Hawa. Kitab Zammul Hawa. Bisa dicatat teman-teman ya. Iya, Zammul Hawa. Ya kayaknya nggak ada terjemahnya. Enggak ada. Ya bahasa Arabnya. Nanti ngaji ke Ustaz Danang. Ngaji ke Gus Naji ya. Belum hatam Pak perasaannya. Jadi ya seperti itu. Ya intinya kembali ke masalah jodoh tadi ya. Jodoh itu ya dari takdir Allah. Ya, ada orang yang diberi jodoh, ada orang yang dia memang bukan jodohnya. Selama hati kita hanya gantungan pada Allah, insya Allah kita akan baik-baik saja. Anda tidak baik-baik saja karena hati kalian, karena hati Anda kurang dekat pada Allah, kurang bergantung pada Allah. Itu aja. Intinya itu sih. Intinya itu teman-teman. Jadi ya tolong para sad boy lovers pecinta sad boy tolong berhenti. Ya, berhenti. Itu tadi. Jangan menjaga jodoh orang lain. Nah, bahkan ada ucapan gitu. Ojo jogo jodohne wong. Tapi apakah kemudian kalau menikah itu pasti jodohnya? Nah, ini persoalan menarik. Titipan. Apakah kalau nikah itu pasti jodoh? Nah, ini titipan. Ada pertanyaan. Apakah kalau sudah menikah itu berarti dia adalah jodohnya? Ya. Maka kita katakan kalau memang sampai meninggal, maka kita katakan itu jodohnya. Misalkan cerai mati gitu loh, maksudnya sampai meninggal. Kan cerai diambil orang lain bukan? Ya, tapi kalau misalkan
pedot di tengah jalan, layangan putus kan itu ya. Wah, tahu juga Ustaz. Kan viral ya. Oh, iya. Kalau misalkan putus di tengah jalan, maka kita katakan itu jodoh yang sifatnya temporer. Waduh, berbatas waktu. Berbatas waktu. Oh, contohnya ini 2 tahun selanjutnya sama yang lain. Iya, jodoh berbatas. Sama kayak rezeki kita gitu. Misalkan rezeki kita alhamdulillah dikasih Allah setiap bulannya 10 juta. Apakah 10 juta itu berarti rezeki kita? Bisa jadi itu sifatnya temporer. Nah, titipan. Selama 10 tahun 10 juta, merenung langsung anjlok misalkan jadi 1 juta, bisa saja. Maka semua kejadian hidup ya bisa saja, bisa semuanya berubah. Jadi ya kita katakan dia jodoh kalau misalkan sampai di bawah mati dalam tanda kutip sampai meninggal gitu loh. Kalau misalkan nggak sampai meninggal cerai ya sudah berarti stop di situ jodohnya. Allah taala gitu. Ini ya mau terakhir ini. Apakah ada sahabat tabiin atau tabiin yang ditinggal nikah? Wah, ini maksudnya yang dia jelas-jelas kayak wah ini. Bahkan ada stereotip gini, Zat. Kalau kita bola Tuhan, wah, pasti menang, wah. Tapi dalam hal perasaan kadang ya kalah. Kan maksudnya wah wis pokok ndonga wis all in seperti malam wah kayak gitu. Cuma ternyata ya tidak dalam konteksnya bahasanya tidak karena manusia kan terbatas. Nah, itu seperti apa Zat, pandangannya terkait itu? Iya. Untuk kisah tadi Allah alam saya belum menemukan. Oh, belum menemukan. Untuk kisah tadi mungkin nanti cari-cari ya. Sebenarnya menarik ini. Adakah yang ditinggal menikah gitu ya? Tinggal menikah. Iya. Sebenarnya menarik. Cuma saya belum menemukan gitu ya, belum kulik-kulik lagi, belum cari-cari lagi untuk masalah tadi, untuk masalah doa jodoh. Jadi gini, kadang itu kita covernya itu seperti bergantung pada Allah, tapi kita masih punya ego sebenarnya. Berharap itu benar-benar dikabulkan. Iya. Jadi kayak koyo wah iya arek iki memang bergantung pada Allah, ndongoni luar biasa. Pokok niki Gusti kan namanya. Iya, tapi masih ada ego sebenarnya. Mari kita katakan, kalau masih ada ego, sebenarnya Anda belum menggantungkan diri Anda kepada Allah 100%. Iya. Kalau masih ada ego. Contohnya kalau gimana menggantungkan diri pada Allah dan tanpa ada ego adalah kita menggantungkan semuanya kepada Allah. Ya napa econe Gusti ya. Iya, enggak ada kepentingan pribadi. Iya, harus ini atau harusnya mana? Enggak ada. Kalau misalkan ya Allah ya jadikan dia adalah jodohku. Jika belum jodohkanlah ya Allah. Jodohkan. Jika jodohnya adalah manusia, saya juga manusia ya Allah. Jadi kayak doa-doanya Bunawas ya itu yang di Facebook gue ya. Maka kita katakan, ya, maka khawatirnya kalau kita berdoa, ya, kalau kita berdoa wabil khusus dalam masalah jodoh, tapi kita masih sesuai dengan ego kita, khawatirnya Allah akan memandang kita sebagai orang yang sok tahu. Koyo awakmu roh, nik pancen arek iku sing luwih apik dan paling bagus untuk dirimu. Mau dikai bingung. Koyo iya, koyo. Makanya saya sampaikan kalau berdoa kepada Allah wabil khusus dalam masalah jodoh, jangan ikutkan ego kita. Kayak bahasanya bab istikharah, ketika nggak cocok istikharah lagi. Nah, makanya doa istikharah itu kan apa yang diajarkan? Allahumma in kana hadzal amru khairun li. Ya. Fi dini wa ma'ashi wa akibatu amri faqtirhu li. Maka mudahkan saya, bisa takdirkan dia untuk saya. Dalam artian kalau memang ini baik, bagus untuk agama, untuk kehidupan, maka ya dekatkan, mudahkan dan seterusnya. Ya. Kalau tidak bagus untuk agama, maka jauhkan. Maka ini yang 100%. Lo kadang itu, ini ada santri-santri yang takut untuk istikharah dia, tapi nggak mau doa. Kenapa? Karena tadi kan jelas, kalau baik dekatkan, kalau jelek jauhkan. Nah ini nggak mau. Khawatirnya dijauhkan tadi kan. Ada sekte kayak gitu. Saya kenal orangnya ya. Nah. Tapi emang ada yang kayak gitu, Zat. Kamu gak tunggu istikharah. Kak dia. Mulai kak sida piye. Lah iya apa sih? Terus ada yang sekte itu, Zat. Istikharah ulang. Mau ditinjau kembali, Zat, PK. Ya, ya ini semuanya adalah variasi dari bentuk keegoisan. Variasi dari bentuk keegoisan. Jadi udah jelas-jelas mimpi, udah jelas mantep. Kayaknya ya Allah lagi istikharah lagi. Ya makanya
Ketika doa itu kok ada sisi egoisme dari kita, khawatirnya Allah tidak mengabulkan atau tidak memberikan yang terbaik. Tidak memberikan yang terbaik. Makanya kalau doa kepada Allah, wabil khusus minta sesuatu ya. Minta sesuatu seperti sesuatu yang memang sesuatu yang harusnya itu ada sosok spesifiknya. Ada, bukan kayak minta rezeki kan jelas bukan spesifik kan. Tapi kalau trennya minta ya Allah Pajero ya Allah gitu atau HP apa gitu itu gimana? Ya sebaiknya enggak terlalu usah seperti itu. Kayak doanya Nabi Musa itu ya? Ya sah-sah saja, untuk doa sah-sah saja, tapi sebaiknya tidak seperti itu. Soalnya nggak tahu juga kebutuhannya. Iya, ya kan kayak Nabi Sallam, ya. Doanya Nabi ini apa ya? Doanya Nabi minta cukup. Ya, cukup. Mau nikah cukup. Kan Allahumma inni as'alukal ghina. Cukup. Ya Allah kula nyuwun cukup. Nah. Kurang mesti kayak Pajero terus merasa cukup. Benar. Pajero terus koncone kok mobil-mobil mewah, rasa miskin. Kok yo kok mobil sport kabeh aku Pajero. Jaluk. Lihat yang lain pertamax turbo dia pertamax. Makanya doanya Nabi minta cukup gitu. Makanya termasuk juga jodoh, minta yang terbaik. Jangan minta sosok tertentu. Khawatirnya apa kalau kita masih kayak gitu dikasih beneran bingung, kita bingung. Lu ala kok gak apik Gusti? Ya apa lah sampeyan akhirnya kita yang gugat Tuhan. Naudzubillah. Maka ini enggak benar. Maka bisa jadi ketika doa kita tidak sesuai atau permintaan dalam hati kita tidak sesuai ekspektasi, itu salah satu bentuk hukuman Allah. Salamu awam biyen donga ati egomu. Saiki tak kei sesuai egomu, rasakno dhewe. Nah. Bisa jadi. Bahaya berarti. Iya, makanya mending mboten Gusti nggih. Mboten sios. Pun mboten apa pun. Berilah yang terbaik. Berilah yang terbaik. Jangan kita meminta secara spesifik, fulanah ya Allah gitu. Ya. Pokok estri ya Allah sembayang nutup aurat ada cara Gus banget kan. Kata kiblat riwe. Ya, itu tadi cari yang mau, yang baik. Yang baik dan mau berdoa, minta yang baik. Kalau yang baik enggak mau. Kalian ya cari yang berdoa pada Allah dulu. Ya cari yang baik lagi. Kan baik banyak ya. Iya. Jadi ya seperti itu. Allah taala. Enggak ada biro jodoh tertekan. Mungkin bisa nanti Japri. Siap. Ini menuju akhirat. Tadi kan berarti temporer bukan jodohnya. Maksudnya ya udah ditetapkannya segitu atau memang 2 tahun atau 3 tahun terus kemudian harus berpisah ternyata habis itu nggak nikah lagi. Apa karena cinta mati atau seperti apa? Nah, pertanyaan terakhir Zat. Boleh nggak Zat bahasanya ini kan biasanya orang-orang yang ibaratnya seneng terus patah. Wah, biasanya mulai muncul quotes hadis-hadis Nabi, video-video move on, Allah tahu yang terbaik untukmu. Tapi bagus, saya suka tren ini. Cuma bahasanya terus ada yang lari ke khataman. Khataman tok wis pokoke aku tipe khataman. Ana sing tipe sing poso terus aku nirakati jodohku. Ada yang tipe maksudnya dia larinya enggak lari ke hal positif. Hal positif. Tapi apakah diperbolehkan atau kan takut niatnya supaya dikabulkan hajatnya tadi atau supaya seperti apa kan ada yang bilang kowe gak ikhlas gara-gara kowe khataman gara-gara ditinggal nikah kowe gak ikhlas posomu gara-gara nirakati jodohmu. Nah atau bahasanya tapi kan itu bagian daripada niat maksudnya dia niatnya tetap ke Allah dekat wis balik nang Gusti lah cuma ya Allah ya nopo sih jone maksudnya kayak gitu atau seperti apa ataukah memang ada amalan-amalan tertentu kalau misal ya tadi kan makanya ada ceritanya kayak muhis. Kalau muhis tadi stalking kan kayaknya nggak bisa jadi amalan. Jadi repot sekarang dilaporkan Polres, dilaporkan ke Polsek kayaknya. Wah ini nguntit tuh. Ya. Nanti malah kan itu seperti apa? Apakah ada doa tadi yang khusus maksudnya kan gimana tadi kecukupan atau ada doa khusus terkait dengan jodoh selain doa istikharah tadi atau emang istikharah aja doa istikharah itu aja atau seperti apa Zat? Atau ada amalan khusus? Ya, jadi kalau misalkan yang merasa patah, saya patah. Iya, merasa patah, merasa hancur, ya. Merasa terjerembab gitu ya. Di titik terendah dia. Titik terendah. Ya enggak sih titik terendah. Padahal enggak juga ya. Itu mungkin awalnya memang salah. Terlalu menggantungkan hati kepada makhluk. Itu sudah awalnya itu. Awalnya. Iya. Maka
kemudian dia berlari pada hal positif terutama masalah ibadah, apakah ini diperbolehkan atau tidak, maka kita katakan itu hal yang sangat-sangat bagus. Sangat bagus. Bisa jadi ini salah satu cara Allah membuka hidayah kepada kita. Bisa jadi salah satu cara Allah membuka hidayah kepada kita. Nah, bukankah ini khawatirnya nggak ikhlas? Karena Allah kan. Maka kita katakan ikhlas itu butuh proses. Ya. Sangat sulit orang yang baru ibadah kemudian dituntut ikhlas dari awal. Termasuk dari zaman Nabi SAW. Nabi tidak menyuruh orang, kamu kalau enggak ikhlas ibadah jangan ibadah. Enggak seperti itu. Bahkan Nabi memberikan iming-iming dulu. Karena ikhlas itu suatu proses. Enggak bisa orang langsung ibadahnya ikhlas full, enggak bisa. Sekelas sahabat, sekelas ulama yang besar, Imam Sufyan Tsauri, beliau mengatakan ma'ala syai'an asyadda 'alaiya min niyati. Aku enggak pernah memperbaiki, membenarkan sesuatu yang paling berat untuk diatur melebihi ngatur niat. Yang berubah. Ulama yang luar biasa loh, apa maneh? Orang yang kalau orang sekarang ya niatnya pokok budal. Budal sih wis. Nah, kita katakan ya. Jadi enggak masalah ibadah dengan pendorong-pendorong tertentu. Iya. Enggak masalah. Akhirnya kan bahasanya kalau patah ya akhirnya ikut kajian. Iya, enggak masalah. Patah kemudian ikut majelis-majelis, maksudnya bahasanya dia sekolah lagi atau dia mondok lagi, pendorong supaya ya itu tadi, supaya menghilangkan maksudnya kesedihan tadi. Melupakan hal itu. Hanya kan proses, kan gitu aja masa nggak bisa move on atau gagal move on lain-lain. Tapi kan tidak mudah, setiap orang punya cerita lain sendiri gitu. Misalnya kayak tadi bahasanya dijodohkan terus ternyata nggak jadi gitu loh. Perasaan saya nggak minta terus dijodohkan udah seneng kok nggak jadi waduh. Kan repot juga ya. Ya makanya itu tadi kita sampaikan itu hal yang bagus, hal yang positif buat teman-teman yang sedang di fase itu tolong segera hubungi masjid-masjid terdekat nanti sholat duhur ya langsung tetap dijaga itu dan beribadah tetap istiqomah, menggantungkan dirinya. Dan saran saya untuk kedepannya ketika mungkin sudah mulai ingin untuk menikahi ada wanita yang mungkin dikenal, jangan gantungkan hati kepada makhluk supaya Anda tidak patah kembali, supaya tidak Anda terjatuh di lubang yang sama, di patahan yang sama. Dan Nabi SAW mengajarkan itu ya, layul dalul mu'minu fi juhrin maratan. Seorang mukmin enggak mungkin akan disengat di lubang yang sama 2 kali. Wis ngerti, oh iki ono kalajengking terus sikile dincakno nang ngono. Kemudian dia ngerasa disengat. Kemudian dia tahu lagi dibaleni enggak. Seorang muslim itu, seorang mukmin selalu mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa hidupnya. Ya, yang penting. Wis tahu salah, ya wis ojo diterusno. Ya. Mandek teman-teman ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu ya. Pesan terakhir dalam podcast ini Zat, mungkin untuk teman-teman yang masih muda, yang lagi patah maupun yang belum patah, dan jangan sampai patah itu bahaya. Itu bisa mempengaruhi diri Anda, sosial Anda, kerjaan Anda, agama Anda. Itu pesannya mungkin Zat, terakhir ke teman-teman yang punya keinginan menikah atau punya senang atau punya kekaguman atau cinta dalam diam atau apapun itulah pokoknya terkait itu. Berikan cinta sepenuh hati kita kepada Allah, maka cinta yang lain tidak akan menyakiti kita. Jadi Allah dulu baru yang lain. Yang lain tunggu dulu atau Allah dulu baru yang lain. Allah baru yang lain. Iya, gitu. Luar biasa. Tapi jangan sampai ya teman-teman ya Anda mencintai sesama jenis, jangan. karena pasangan. Jadi yang laki-laki tolong ya enggak apa-apa patah ya nanti udah bisa move on, bagus, cintai perempuan. Gak semua wanita seperti itu. Gak semua wanita seperti itu, jangan digeneralisir gitu. Akhirnya aku tak mencintai laki-laki saja, gak ribet. Atau cewek gitu. Gak semua laki-laki. Gak semua laki-laki nyakitin gitu loh. Nabi banyak dari kalangan laki-laki. Ada laki-laki seperti Gus Naji. Wah, jangan salah juga. Patah lagi Anda. Ya banyak. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi jangan sampai terus kepikiran, wah saya tak yang beda genre. jangan. Terus atau yang kemudian tidak ada ikhtiar, kalau tidak sama dia
tidak dengan siapapun. Bah, jangan. Hidup Anda masih panjang, teman-teman. cukup ya sudah. Jangan terlalu mengeneralisir mendramatisir. Seolah-olah tidak dengan yang lain. Iya, kita cintai ususmu. Jangan makan mie instan terus itu. Masih banyak hal-hal yang berwarna dalam hidup. Iya. Jangan mengurung diri. Bangkit ya. Kan seperti itu ya lagunya para pahlawan. Oh gitu. Maju tak gentar. Oh. Nah, bukan mundur alun-alun. Maksudnya kalau halal ya cuma ini nggak tahu ada quotes yang bagus terakhir buat penutup. Tapi nggak tahu ini riwayatnya dari mana. Datangi dengan penuh keberanian atau lepaskan dengan penuh keridhaan. Oh, masalah. Ya, bagus. Ya kalau datang kalau berani ya berani lek-lekan ke rumah. Ditolak selesai. Ini apa? Najih Hidayat 2024. Ya kalau nggak berani ya lipaskan ridho salah gak wani. Tapi kalau maju kan setidaknya ada peluang. Tapi lek menang ya Allah alam. Itu mungkin itu akhir dari podcast kita pada pagi menjelang siang. Oh ada pertanyaan. Bentar. Apa ini? Oh, pertanyaan. Sekarang itu kawan-kawan itu lagi cari agak bisa kalau nggak tadi kan nggak sama dia karena cinta matinya sama dia. Cinta mati. Tuhan lebih tahu apa yang kamu butuhkan daripada apa yang kamu inginkan. Jadi carilah apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Oh gitu. Nah, kalau semisal jodoh kita itu bukan apa yang kita inginkan, bagaimana caranya biar kita supaya bahwa itu memang itu sudah pilihan yang terbaik untuk kita dan cara kita supaya menekan hati kepada si akhwat ini bahwa dia memang yang benar-benar saya butuhkan saat ini. Wah ini berat ini pertanyaannya. Udah. Tapi kita sampaikan gini. Ya memang jadi gini untuk teman-teman ya. Jadi pernikahan itu bukan hanya dibangun berlandaskan cinta. Ya jadi bukan cuma aku nikah kudu cinta. Banyak pernikahan terjadi awalnya nggak ada cinta. Banyak. Ya mbah-mbah coba kita tanya ke mbah-mbah biyen lah. Orang-orang terdahulu mungkin ada dijodohkan macam-macam. Makanya orang-orang yang lama punya pepatah apa? Terusnya jalaran saka kulino. Karena sering berinteraksi kan. Makanya kan ada dan itu juga sangat-sangat relevan sekali dengan kehidupan modern. Ada istilahnya apa? Cinta lokasi. Nah, ini kan awalnya KKN. Jadi masalah. Kan gitu. Kenapa kok seperti itu? Kenapa muncul hal tersebut? Ya karena itu tadi sering interaksi. Makan diambilkan kan gitu. Masa lu sih sakit dirawat tadi itu akhirnya sering interaksi. Makanya kita sampaikan bahwa kehidupan pernikahan tidak hanya dibangun berlandaskan dengan cinta. Banyak unsur-unsur yang lain. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala, saya pernah melihat satu video gitu ya tentang seorang syekh ditanya tentang masalah cinta dalam rumah tangga. Beliau mengatakan dalam Al-Qur'an itu rumah tangga tidak dibahasakan dengan cinta sama sekali. Tapi dibahasakan dengan mawaddah warahmah dan juga sakinah. Iya. Jadi ada 3 ini, mawaddah warahmah dan sakinah. Dan ketika Nabi SAW membahasakan kalau ingin cari pasangan hidup wanita yang kita nikahi, Nabi juga enggak membahasakan wanita yang mencintai kamu atau pasangan mencintai, enggak. Nabi mengatakan tazawwaju al-walud wal wadud. Yang bisa memberikan keturunan dan al-wadud. Jadi al-wud itu bukan hanya cinta tapi juga kasih sayang. Jadi ada beda. Cinta itu kalau kasih sayang itu lebih kepada general, umum. Kepada semua orang. Iya, kalau cinta itu lebih kepada kayak lawan jenis, syahwati. Kalau kasih sayang itu lebih umum, maksudnya bisa ngurus anak, bisa lain-lain. Ke keluarga, ke mertua juga sayang. Enggak hanya cinta, maunya kan cintanya ke suaminya doang. Iya. Tapi enggak mau mencintai keluarganya. Iya. Mungkin itu di tahun-tahun setahun pertama, 2 tahun pertama bisa dinikmati. Oleh 5 tahun, 10 tahun, cuma
Ya, maka akan terlihat itu. Makanya jadi pernikahan itu enggak dibangun hanya berlandaskan cinta. Nah, bagaimana kalau misalkan kita tidak mencintai orang yang kita nikahi? Maka kita sampaikan, ya kita menikahi itu ketika seorang, ketika sudah berada di ikatan pernikahan, kita harus sadar. Pertama harus sadar dengan konsekuensi agama yang kita bawa. Karena sudah akad berarti ya ini istri saya. Ya, salah satu caranya adalah apa? Kita melakukan hal-hal yang memang diajarkan oleh agama untuk dalam tanda mentreatment istri. Ya, menyenangkan. Mencari kebiasaan. Iya, memberikan nafkah dan seterusnya. Kemudian si istri juga melatih itu untuk mentreatment suaminya. Dan itu kalau memang nanti dibangun di atas itu, insya Allah akan langgeng rumah tangganya. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing itu penting. Kemudian juga hal yang penting juga menjaga pandangan. Menjaga pandangan. Jangan membanding-bandingkan. Dibanding-banding. Lah iya, maka jangan banding. Ketika kita sudah membandingkan, maka di situ titik kehancuran akan dimulai. Ya, kamu kok iki lho koyo sing iko lho. Kamu enggak seperti ini, kamu enggak seperti fulanah, kamu enggak seperti istrinya fulan. Kayak kok sing gitu, kamu enggak seperti suaminya ini, kamu enggak seperti. Jangan dibanding-bandingkan. Istri kita adalah yang terbaik untuk kita, suami kita adalah yang terbaik untuk kita. Cukup untuk itu, jangan tolah-toleh. Tolah-toleh nek kate nyebrang tok. Benar. Jangan cari gara-gara. Ya, jadi seperti makanya Ghaddul Basar itu dampaknya bukan cuma sebelum nikah, sampai setelah nikah juga penting. Iya. Ya, kecuali memang mampu poligami. Ya, monggo. Kalau yang mampu monggo. Beda mana ceritanya? Tapi jadi tolong, seperti itu ya. Kalau pahala poligami sama pahala bantu orang untuk nikah itu pahala besar mana? Tolong kanan kiri masih belum banyak yang nikah. Tolong dibantu saja. Ya, jadi ya seperti itu ya untuk yang pertanyaan. Luar biasa. Mas Jomblo. Mas Jomblo. Pertanyaan berat tentang pernikahan. Ya enggak apa-apa. Luar biasa. Insyaallah. Habis ini insyaallah. Insyaallah. Bulan depan ya, Mas. Nah itu, ada pertanyaan lagi Mas mungkin dari kolom komentar atau nggak ada. Nanti yang mau tanya langsung ke kajiannya Ustaz Danang saja. Jadi tadi ada hal yang menarik. Tuhan tidak mengabulkan apa yang kamu inginkan ya. Tuhan lebih tahu yang kamu butuhkan daripada yang kamu inginkan. Jadi kalau patah cari Tuhan. Jangan cari yang lain. Sama aja nanti. Udah itu. Mungkin itu Ustaz mengakhiri pertemuan podcast pada semoga bermanfaat. Bulan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk semua yang mendengarkan. Terima kasih dan kepada semua sponsor ya dari Mufasa Cafe, dari Wari, daripada Redmi Pad, dari Lumix ya, dari yang lain-lain, dari KSC ya, dan semua pihak-pihak yang berkaitan dengan acara ini kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairul jazaa. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan berupa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita akhiri podcast kali ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Saya Amanah Hidayat undur diri. Ustaz Danang Santoso. Iya, mohon maaf kalau ada salah kata ya. Insya Allah dimaafkan. Maaf. Iya, siap. Ustaz soalnya. Ya kamu. Enggak, aku klarifikasi. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.